kaki ini kembali melangkah, menjemput sebuah kisah baru yang sudah lama tertunda. Tujuan kami kali ini adalah salah satu atap Jawa Tengah, Gunung Sumbing. Perjalanan ini bukan soal menaklukkan ketinggian, tapi tentang merayakan sunyi dan berdamai dengan diri sendiri. Oke, hari ini kita akan pergi ke Sumbing dari Tasikmalaya, dari Manonjaya. Ini rumahnya Kang Restu. Nah, ini sama Kang Andrian dan Kang Restu. Kita lagi packing. Ini hari Senin ya, tanggal 6 Juli 2026. Rencananya kita akan berangkat bersama Andrian, ada Kang Restu lagi di dalam sama Setia. Cuma nanti Setia ikutnya di Cilacap karena rumahnya di Cilacap. Nah, ini dia Kang Restu yang ngajak kita semua, yang sekaligus akan nyetirin kita semua. Kita berangkat pukul 1 lebih dari Manonjaya Tasikmalaya, dan di tengah-tengah perjalanan kita mampir dulu karena harus isi perut, isi logistik sebelum perjalanan yang sangat jauh nantinya. Akhirnya teman kita Setia tiba, tepatnya di Wonoreja. Kemudian kita melanjutkan perjalanan sebelum akhirnya kita berhenti sejenak untuk sholat terlebih dahulu. Karena seberapapun kita senang dengan alam, kita harus lebih senang dengan yang menciptakannya. Perjalanan yang kami lewati dari Tasikmalaya menuju base camp kurang lebih 9-10 jam. Kami tiba pada malam hari sekitar jam 9-an. Kita baru datang di base camp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Setelah melewati perjalanan darat yang lumayan menguras energi, akhirnya kami sampai di base camp. Udara dingin langsung menyapa, seolah-olah ingin mengucapkan kepada kami, selamat datang di base camp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Oke, kita sudah sampai di base camp Gajah Mungkur. Tadi berangkat jam berapa tadi, Andrian? Jam 2. Jam 2, jam 1 tadi? Jam 2. Jam 1-nya, jam 1:30 lah ya. Sampai ke sini jam 10, berarti kurang lebih 8 jam sampai 9 jam sama istirahat lah. Ada Kang Setia, Restu, kasihan nih, satu-satunya yang bisa nyepirin mobil. Keesokan harinya kita langsung bersiap-siap menata barang, menulisnya di registrasi. Karena kalau di gunung, barang apapun yang kita bawa ke atas harus kita bawa pulang kembali, supaya tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kita briefing sebelum pemberangkatan. Kita berangkat sekitar pukul 8 lebih berempat menuju. Kalau Gojek yang ke gerbang teh? Ojek. Oh, siap. Siap, makasih Pak. Ya. Kita akan mulai pendakian teman-teman bersama Kang Restu. Gunung Sumbing, guys. Ada Kang Setia sama Kang Andrian. Ini via Gajah Mungkur. Kita mulai dari bawah, dari base camp menuju tempat ojek. Nanti kita akan pakai jasa ojek terlebih dahulu supaya meminimalisir waktu ya, jarak tempuh. Menuju ojek
menuju Gerbang Rahayu. Ada Mas Setia. Di sana ada view Sindoro. Sekarang kita mau ke Sumbing, teman-teman. Inilah suasana ketika kami turun dari ojek. Perjalanan menggunakan ojek itu sangat ekstrim karena jalannya cepat banget di tengah jalanan bebatuan yang ada. Sebelum kita mulai trekking, kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan pulang dengan selamat. Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Bismillah. Begitu melangkahkan kaki di jalur pendakian, rasanya semua beban di kepala mendadak runtuh. Di sini, setiap langkah adalah bait puisi yang ditulis oleh alam. Dan kami hanyalah seorang pembaca yang sedang mengeja keindahannya. Di titik awal ini, energi masih penuh, senyum masih lebar. Namun, dalam hati, kita tahu alam sedang menguji niat kita. Berjalan di antara hamparan bumi ini membuat kita tersadar. Manusia seringkali merasa besar di kota. Padahal, di hadapan megahnya ciptaannya, kita hanyalah sebutir debu yang sedang berjalan mencari arti diri. Trekking ke Gunung Sumbing ini didominasi, sebenarnya di awal tadi ada tangga-tangga kecil, tapi itu sedikit. Sekarang didominasi oleh tanah ya, dan terus menanjak di awal. Meskipun ada landai sedikit-sedikit. Baru satu landai. Semangat Pak. Yo, harus tuh. Semua ini masih jauh. Nah, ini landai sedikit tapi langsung naik lagi. Terlalu akrab. Oh, gitu. Tapi dari air mas ada yang bujang gitu nih. Oh gitu. Di sana orang tuh kolot. Tadi tuh yang orang mas gitu. Tadi orang mah kalah nyebut A kah. Da SEO ya jadi ngebiasakan mas teh. Pasti A gitu. Kalau orang nu kurang kenal deh. A. Menu paling bagus teh jalan pelan aja, lain cepetnya. Jadi cepet iya, cepet lelah. Usaha aja. Temen baturan mah. Musalit mah. Tak orang isi itu orang sok diruk sakit kena kali. Ngomongku gue. Pakai. Kan orang mah pelari siput. Patrick. Saya lebih ke Toronto nih. Tapi orang ini game. Kita udah sampai di blok B. Ini udah cukup tinggi nih. Semangat Ini kentang dia nih. kentang. Ini kentang semangat. Pos satu bayangan. Pos satu bayang. Esenan? Bisa ngomong ya mana? Saya ngomong. Jantung sehat gitu tuh. Oh ini udah di pos 1 bayangan. View-nya udah mantap. Udah setara sama awan kita. Insya Allah. Dan sekarang menanjak. Udah ada jawaban dari pendaki yang turun. Kalau di atas udah gak ada sumber air. Jadi kita akan memaksimalkan perbekalan yang ada. Bener-bener survival berarti ini. Judulnya survival. Salah satu nilai yang bisa kita ambil di
pegunungan. Kata Bung Setia, kadang kita lihat ke atas terasa jauh, tapi ketika sudah di atas semuanya itu terasa singkat ya. Jadi kadang sesuatu yang tinggi itu terasa sulit untuk digapai, tapi nyatanya bisa, meskipun dengan bertahap sedikit-sedikit. Kita belum sampai pos 1, masih baru melewati pos 1 Bayangan, teman-teman. Ini udah sampai di blok C. Ada tulisan base camp tapi kayaknya udah rusak. Kayaknya dulu sempat jadi base camp karena datar cukup luas. Pos 1 puncak. Oh, pos 1, emang pos 1 nih? Kita yang ngarahkan ya mah. Oh, cuman arah berarti ya? Arah pos 1 ke sana? Gitu. Berat ya tetean, capek teh. Tester dulu di blok C. Andrian dia bawa tas paling gede karena udah cukup berpengalaman nih. Salah satu hal yang paling nikmat di gunung itu ketika beristirahat di tengah-tengah perjalanan. Kita menyimpan dulu beban. Dalam hidup itu gitu ya, Setia. Benar. Belakang ternyata Sudah jauh ya kita. yang kita lalui nikmat. Dan beban itu bisa disimpan dulu ternyata. Jadi beban dalam hidup itu bisa disimpan dulu ternyata. Dan itu hal yang paling nikmat. Kalau kita punya masalah, simpan dulu beban. Kemudian istirahat dulu gitu. Menenangkan dan kita bisa lanjut lagi ke perjalanan nantinya. Ini dia di blok C. Udah jauh dari perkotaan kita. Restu kenapa diam Restu? Restu tidak berbicara ya. Yan mos, pos 7 guys. Biar kali setengahnya ya. Kita ngelanjutin lagi perjalanan, teman-teman. Kayaknya sebentar lagi udah sampai di pos 1 nih. Kelihatannya udah ada plang di depan. Kalau udah di pos 1 kita istirahat dulu. Oke. Di depan sudah ada tulisan pos 1 Gunung Sumbing. Apa tulisannya? Sengaran Reso tentrem Soko Polahmu Dewe. Selamat datang di pos 1 kawan-kawan. Perjalanan masih jauh. Di pos 1 kita bisa lihat gunung. Itu gunung nanti? Itu gunung naon? Sindoro. Oh, di pos 1 kita udah bisa lihat gunung Sindoro. Wah. Kebetulan Sindoro itu berhadapan langsung dengan Gunung Sumbing yang akan jadi tempat camp kita nanti. 1 jam 23 menit sampai di pos 1. Tinggal di kunjamnya. 1 jam. Berapa mdpl sekarang itu? Pos 1 tuh? Di jam ketinggian 2045 mdpl. Lebih cepat 5 menit dari perkiraan. 1 jam setengah. Lebih cepat. Kurang sejam 20 obat. 25. Obat. Lebih 5 menit. Padahal istirahat banyak ya. Mopo ya, ketua mopo. Ketinggian 2045 meter menurut jam. Total naiknya 265. Durasinya kurang lebih 1 jam 25 menit. Lebih cepat 5 menit dari perkiraan. Dengan tempo santai, sesantai-santainya, istirahat sebanyak-banyaknya. Yoi, mantap. Wah, ini makin menanjak dan kayaknya semakin terbuka. Makin
mulai berdebu, makanya kita udah prepare pakai buff karena udah riset sebelumnya kalau trek di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ini memang sedikit berubah, apalagi sekarang lagi musim kemarau di bulan Juli ini. Sindoro terlihat jelas di sini. Kita sampai di Blok D. Puncak itu sebenarnya udah kelihatan, tapi memang banyak yang bilang kalau Sumbing itu ngeprank katanya. Kelihatannya dekat tapi sebenarnya masih jauh. Puncaknya udah kelihatan. Mantap nih si mas-mas ini. Jauh dari puncak. Tengok ke puncak aja sunrise camp mana? Sunrise camp ini mah. Berarti kita sampai ke sunrise. Itu hal yang menarik dari pendakian gunung itu adalah kita itu di jalur pendakian itu saling menyemangati. Jadi ada yang turun, ada juga yang naik. Yang turun itu selalu bilang semangat kak, semangat kak. Dan kita saling semangat dan sopan santun di gunung. Hari ini kita akan mencari podcast. Jadi saling menyemangati dan etika di gunung itu kadang lebih baik ketimbang di kota ya. Kadang kita suka permisi gitu kalau di sini, saling menyemangati dan saling Meloroti. ngebantu gitu ya, saling ngebantu. Kita udah sampai di Blok E itu, di depan udah ada Blok E. Blok E. Setelah perjalanan cukup panjang, kita akhirnya sampai di Blok F. Andrian sama Setia udah naik ke atas, saya sama Restu masih di sini jalan santai, tarik mati. Kita udah sampai di Blok F. Nanti sebelum pos 2 katanya kita akan masuk shelter dulu. Yuk, kita sampai di shelter, teman-teman. Sebelum shelter itu treknya terbuka, sangat panas dan banyak debu juga ya. Jadi saranin kalau yang mau kesini pakai buff, sarung tangan, sunscreen, topi, kacamata kalau perlu. Katanya setelah shelter ini ada pos 2. Ini view dari shelter sebelum pos 2. Shelter ada di Blok G. Kita akan istirahat makan dulu di sini dan nanti melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Ini pemandangan setelah shelter menuju pos 2. Indah banget. Semakin tinggi kita. Insyaallah. Andrian di depan, Restu sama Setia di belakang, berdua kita belakang, kita berdua di depan. Itu Gunung Sindoro siang hari tapi tetap diselimuti awan. Insyaallah. Kita udah sampai di Blok H. Jadi setelah shelter kita masuk ke Blok H. Wah, ini udah cukup tinggi. Kalau kita istirahat di sini juga enak. Dan akhirnya kita sampai di pos 2 Kazusawa. Ketinggiannya udah 2000 mdpl lebih. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan dengan pembagian tim. Saya berdua dengan Andrian sebagai tim pendahulu menuju sunset camp.
dan Restu bersama Setia di belakang. Nah ini kita ada turun sedikit setelah tadi beberapa kali nanjak, turun dikit kemudian nanti naik lagi. Nah, kita baru sampai di camp area waktu talang. Terpantau agak sepi karena siang hari dan udah pada pulang mungkin, dan kebanyakan mereka lebih milih di sunset camp. Sunset camp area yang viral itu. Pada akhirnya kita bagi tim lagi. Saya akan bersama Setia dan Andrian bersama Restu. Kita bagi strategi lagi. Jadi pendahulu buat ngedirin tenda di sunset camp. Let's go. Halo. Boy, sok boy. Kita udah masuk di pintu masuk Gajah Munggur, dimana ada beberapa larangan. Gak boleh pakai pakaian yang dominan kuning, sama gak boleh buang air di jalur ini katanya. Kurang lebih gitu. Kita udah sampai di Watu Mungkura. Ini udah benar-benar tinggi banget. Di sini pakai tali untuk naiknya, soalnya licin. Tebing juga nih, masih tutup nanjak ke atas. Insyaallah. Ini kita sudah sampai di pos 3 ya, sunset area. Alah, bener-bener menguras tenaga. Apalagi tadi udah bawa tendaki di jinjing, aduh capek banget. Masya Allah view-nya nih, Masya Allah. Kita lanjutkan dulu. Alhamdulillah sampai kita di pos 3 top sunset view Gajah Mungkur 2731 ya. Mantap Set. Akhirnya sampai sunset. Akhirnya Set. Bener-bener orang sanggup mengkueta. Dan ini view, insyaallah awan bertemu. Insyaallah harus bisa nanti mah. Dan itu Gunung Sindoro sudah tenggelam dari sini. Insyaallah. Yang berdua masih di bawah. Sunset Kemaria udah kelihatan. Alhamdulillah. Ya kak, ini kita sedang berada di pohon jomblo katanya dinamainnya, karena cuma satu-satunya pohon yang ada di sini. Dan view-nya Masya Allah. Ini terbayar sih capeknya. Terbayar. Alhamdulillah. Dan kebetulan di sunset kan nggak terlalu banyak. Matren lagi. akhirnya yang summit. Jadinya kita berdua, saya sama Restu, Andian sama Setia, petugas jaga tenda sama masak, karena perbekalan kita nggak terlalu cukup airnya kalau semuanya naik ke atas. Kita bisa lihat kalau dari
sunset cam ini udah bagus juga hasilnya ya, city light kayak gini. Dan sekarang kita akan sampai ke puncak. Estimasi menurut peta sekitar 2 jam untuk sampai ke puncak Gunung Sumbing, puncak Raja Wali, puncak tertinggi kedua di Jawa Tengah. Tapi nanti kita lihat sama-sama kita sampai berapa jam. Ini jalannya benar-benar nengak kalau dalam bahasa Sunda itu. Jadi benar-benar tebing, pasir sama batuan. So, ini benar-benar pendakian yang nggak pernah akan saya lupakan. Pendakian pertama 3000 mdpl dan mantap. Ini kita sudah berada di ketinggian 3000 mdpl lebih, tapi tetap belum sampai. Kayaknya sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa sampai sesuai dengan tujuan dan pulang dengan selamat juga. Jalannya Masya Allah. Kalau di kamera nggak kelihatan terjal, aslinya curam banget, curam banget. Ini adalah tebing terakhir, tapi sangat curam. Saya gak tahu bisa naik atau enggak. Ini benar-benar terjal, curam. Subhanallah. Ini benar harus bertenaga, harus kuat kita. Nggak tahu nih, gak tahu lanjut atau enggak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita bisa melewati tebing yang tadi, lewat webbing ternyata. Subhanallah. Sedikit lagi kita sampai puncak teman-teman. Bersama Restu kita berdua. Itu siap. Allah. Tidak ada ruang untuk kesombongan. Setiap langkah yang berat adalah bait puisi tentang perjuangan yang sedang saya ejak. Beruntung, semesta selalu adil. Di balik lelah yang teramat sangat, selalu ada sapaan hangat dan tawarannya dari sesama pendaki yang saling menyemangati. Kita tidak saling kenal, tapi di jalur ini, kita adalah keluarga yang dipersatukan oleh rasa lelah yang sama. Dan akhirnya kita sampai di puncak Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Alhamdulillah sampai di puncak, dan ini sejauh ini adalah pencapaian tertinggi saya di pendakian. 3000 mdpl lebih, puncak tertinggi kedua di Jawa Tengah. Alhamdulillah. Sekarang lagi nunggu Restu yang belum sampai, tinggal sedikit lagi tadi. Tapi mungkin ada istirahat dulu, break dulu. Akhirnya Restu udah sampai di puncak. Si paling kalem sebenarnya. Selamat datang di puncak. Puncak Pak. Jongjonya tidak ada remedial lagi tuh. Mana puncak? Itu tuh. Itu. Guys. Inilah perjalanan kami di Gunung Sumbing, di puncak tertinggi kedua di Jawa Tengah ya tuh ya. Ya. Sampai jumpa di puncak-puncak berikutnya. Yoi, mantap. Kita mendaki gunung bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk menaklukkan diri kita sendiri. Rumah terbaik untuk pulang adalah alam, dan guru terbaik yang bijaksana adalah sebuah perjalanan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap jaga bumi dan tetaplah melangkah.